tanah persendirian. Ini mereka ikut suka hati dia lah. Nak tanam cili kah, nak tanam padi kah, nak tanam jagung kah, nak tanam tembakau kah. Amat luar biasa sahabat, perkampungan saya itu. Ini apa itu? Di elop. Jagung-jagung nih. Pepe jagung. Assalamualaikum Hakim. Ini siapa ini? Baik teman-teman, kita akan berjalan-jalan di area perkampungan saya lagi ya seperti biasa. Bersama dengan ini Hakim. Oke. Ikut. Kita akan ditemani oleh kameramen kita Huda ya. Nah, kita ikut. Ayo. Oleh sahabat saya Huda. Oke teman-teman, di sini hari ini saya menggunakan motor mendapatkan view yang lebih cantik lagi. Ada banyak lagi yang kita akan saksikan ya, bagaimana petani-petani di sini. Suasananya seperti ini di perkampungan saya ini. Saya ditemani oleh rekan saya Huda ya. Fatkul Huda, Nurul Huda. Dan di sini kita akan flight drone di tanah dam air dengan pemandangan yang sangat memukau sekali di perkampungan saya. Nah, ini sawah-sawah yang bertingkat-tingkat di belakang saya ini. Namun semuanya akan nampak lebih jelas bila menggunakan drone, teman-teman. Ya, kita coba sekali lagi. Oke, jadi tuan-tuan, tidak seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia setiap petani pada musim yang sama dia akan menanam padi. Kalau padi dia semua akan menanam padi ya. Tetapi kalau di tempat saya ini, karena ini tanah persendirian, ini mereka ikut suka hati dia lah. Nak tanam cili kah, nak tanam padi kah, nak tanam jagung kah, nak tanam tembakau kah, nak tanam banyak lagi macam-macam ya. Ini dengan suka hati mereka nak tanam apa. Jadi ini saya tunjukkan kepada sahabat, ini adalah onion ya, atau bawang merah. Ini salah satu petani dengan menanam bawang merah. Kita drone dulu ya, supaya video kita bercampur-campur ya. Jadi sahabat-sahabat, kita sudah tengok tadi waktu saya bermandi-manda dahulu waktu kanak-kanak di sini ya. Saya akan menuju lagi ke satu tempat namanya Sendang Gede ya. Itu apa namanya? WAG, Wisata Agro Bahari. Apa ya? Jadi ada satu tempat ngerong Gunung Anyar. Itu juga satu dam juga yang bersebelahan. Benar-benar dam itu digunakan oleh petani-petani di perkampungan saya itu ya, dari air tersebut. Subhanallah, saya pun tidak sampai pun akal logika saya, di atas pegunungan ini ada banyak air yang berlimpah di atas perkampungan saya ini ya. Memang benar-benar kuasa Allah. Dan air ini dapat dimanfaatkan oleh semua penduduk di bawah dari perkampungan saya, di Jegulo, di Nguruan, di Maner ya. Itu banyak teman-teman. Banyak mengambil air yang dari perkampungan saya ini. Luar biasa. Kita tunjukkan lagi. Dan petani-petani di sini amat sangat bertuah ya, karena airnya cukup melimpah ruah. Teruskan menonton. Amat luar biasa sahabat, perkampungan saya itu airnya seperti ini. Jadi orang-orang di bawah itu dapat menggunakan air yang jernih ini. Untuk minum pun ada ya. Jadi memang menawan. Ini cara yang masih lagi kita boleh lihat di kampung saya ini, di Desa Tunjungan ya. Nah, di Dusun Tunjungan. Ini apa itu? Di Elopton. Nah, ini Daud ya jenenge ya. Ini Daud. Namanya sinten?
Namanya siapa namanya? Ancep. Ancep. Nah, Mikulo Muhammad Rodi Bulung. Ini namanya daun. Jadi waktu seperti ini nanti akan ditanam di mana ini? Di sini. Ditanam. Kapan nanamnya? Benjing apa saat ini? Besok atau sekarang? Sekarang mau ditandur. Oh, nanti saya video lagi ya. Nah, ini jadi masa bertandur ini. Di sini namanya tandur ya. Oh, pukul berapa nanti? Oh, jadi karena bulan ini bulan puasa, sahabat. Jadi malam-malam mereka baru akan menanam padi mereka dengan tangannya. Ini satu keunikan sebenarnya. Saya akan ikhtiarkan juga untuk sahabat-sahabat supaya dapat pemandangan yang lebih bagus. Macam mana warga kampung di Tunjungan atau di bersebelahan dengan kampung saya ini itu menanam padi menggunakan tangannya. Luar biasa, Masya Allah, ini bagus sekali ini. Nah, jadi namanya ini Daud ya. Daud ini diambil dari kata-kata Nabi Daud ya. Pada dahulu kala petani yang bersabar itu kalau berpuasa itu juga itu puasa Nabi Daud yang 1 hari 2 hari. Jadi orang petani-petani dulu menamakannya dengan nama Daud ya, ataupun satu yang dilakukan oleh petani-petani dahulunya berpuasa 1 hari dengan besoknya tidak berpuasa, itu dinamakan Daud. Jadi sampai sekarang dinamakan dengan Daud. Ini salah satu ya Gus kabare. Alhamdulillah. Mas Agus ini teman saya ini waktu di Renel, waktu masa kecil ya, ini Mas Agus sekarang jadi petani yang sukses. Ini ada pelaktor ya, ada banyak lagi lah ya. Sekarang sudah kawin? Oh, sudah besar anaknya ya? SMA. Jadi anaknya sudah besar. Sudah lama saya tak pulang kampung, sahabat. Jadi sekarang saya bertemu dengan petani-petani dan alhamdulillah mereka masih ingat saya. Tapi apa yang mereka buat lupa dengan saya itu, saya sudah botak, dulu tak botak ya. Oke sahabat-sahabat, terima kasih karena sudah menonton. Kita akan melihat apa? Orang tandur ya, engkau bengi ya? Nanti malam, jam biro. Selepas sholat taraweh ya, nanti akan ada orang tandur waktu malam. Oh, jadi seluas itu tadi direncanakan hanya 2 orang, jadi menghemat kos ya. Oke sahabat-sahabat, terima kasih karena sudah follow saya setiap hari di perkampungan saya ini. Yang dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, dari Thailand, dari penjuru mana saja. Terus mengikuti channel Jalan-Jalan di Nusantara bagi kita melihat bagaimana keunikan di Nusantara Indonesia Raya ini. Terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Baik teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada, saya ditemani oleh kameramen kita Nurul Huda ya. Di sini saya akan memberikan pemandangan, menunjukkan pemandangan. Inilah perkampungan saya pada masa kecil dulu teman-teman. Saya selalu mandi, bermain-main air di tempat ini ya. Sehingga dahulu bila saya sudah terbiasa di sini, saya tidak merasa keindahan dan tidak melihatnya dengan begitu detail, sehingga saya hanya merasakan kampung yang saya duduki itu ya biasa-biasa saja. Tetapi bila saya sudah menginjak dewasa dan melihat pemandangan-pemandangan di merata tempat, ternyata kampung yang saya duduki yaitu kampung Dusun Bulung dan Dusun Tunjungan dan juga Gunung Anyar, Jegulo, itu sebenarnya adalah sebuah perkampungan yang sangat-sangat cantik ya. Di sini teman-teman terdapat bendungan air. Kalau di tempat saya ini disebut sebagai bendungan ya. Bendungan air ini entah bagaimana sahabat. Semenjak kecil saya tidak pernah berpikir mengenai bagaimana air ini wujud, adanya air ini di sepanjang pebukitan. Karena di tempat saya itu sebenarnya bebatuan yang banyak di atas pergunungannya. Dan karena ketiadaan pekerjaan yang banyak, yaitu pilihan kerja selain hanya bertani, maka banyak petani-petani yang di tempat kami itu penduduk-penduduknya
mengambil batu-batu itu kecil-kecil itu dibuang batunya sehingga menjadi sawah padi ya. Seperti inilah perkampungannya teman-teman. Walaupun kita kelihatannya seperti sawah padi yang berlumpur-lumpur, tetapi sebenarnya ada juga batu-batu kecil di persawahan saya ini ya. Dia sesuai untuk kita menanam bukan hanya padi, bahkan sangat sesuai untuk menanam jagung, menanam kedelai, menanam tembakau, dan banyak lagi. Ini saya ingin menunjukkan kepada sahabat-sahabat bagaimana petani-petani yang berada di kampung saya ini masih menggunakan alat-alat tradisional seperti mencangkul ya. Mencangkul ini sudah menjadi hal biasa di tempat saya, karena mencangkul ini salah satu cara yang paling lama yang sudah turun-temurun dari dahulu lagi. Apabila ayah saya bekerja di sawah juga akan membawa cangkul ya. Ini biasanya kita disebut di tempat saya itu disebut ngaleni ya, atau membuat longkang untuk air. Nah, itu seperti ini, membuat satu lorong air supaya nanti bila kita memerlukan air itu sudah ada di tepian ini. Dan bagaimana yang cantiknya itu, uniknya, setiap petani akan membuang tanahnya itu ke tepian galeng ya, atau penapis penghalang. Ini dari tanah orang tuan A ke tuan B, begitu ya. Ini akan berlangsung sampai ke petang. Nanti pada waktu selepas duhur dia akan rehat sejenak, dan selepas asar dia akan kembali lagi mencangkul sampailah menjadi satu lahan yang sudah siap untuk ditanami padi menggunakan tangan juga seperti ini. Ini Haji Sutikno ya. Itu Haji Sutikno yang salah satu pemilik sawah di kampung saya. Itu pemiliknya itu orang asal dari kampung saya, Dusun Bulung, tetapi sawahnya, bendangnya itu terletak berada di Tunjungan. Ini alat-alat tradisional ini sudah pun diubah sesuai menjadi alat modern, yaitu dipasang dengan traktor. Itu yang dibawa oleh salah satu ini ya, yang dibawa itu dari, namanya kalau tidak silap seswo ya, itu diangkat untuk dipasang di traktor. Yang di sana itu ada traktor yang dahulunya teman-teman ada kita menggunakan keranda sapi ya. Sapi atau lembu akan diikat dan ditarik untuk menjadi satu alat bagi meratakan tanah-tanah. Dan sekarang ini karena zaman sudah semakin maju, mereka membeli traktor dan dipasang juga dengan alat bagi mempersamakan tanah-tanah yang ingin ditanami, yaitu padi ya. Baik, ini waktu dulu sampai hari ini juga masih bersih airnya seperti ini ya, sangat-sangat indah ya. Jadi ini disebut sendang ya, disebut sendang. Kalau di tempat saya itu sendang itu yaitu sebuah tampungan air yang bisa kita buat mandi, bisa kita buat minum, bisa dibuat untuk pertanian. Itu disebut sebagai sendang ya. Kalau dam saja kita biasanya tidak akan sampai ke tempat dam karena biasanya lebih besar ya. Jadi lebih selesa kalau kita menyebut sebagai sendang. Dan ini di atas sendang ini teman-teman, ada juga satu sendang lagi namanya sendang Gunung Anyar ya. Sendang Gunung Anyar itu juga dimanfaatkan oleh petani-petani yang berada di Gunung Anyar itu untuk mengairi sawah-sawah pertanian-pertanian mereka. Jadi seperti inilah teman-teman, keharmonian kami di antara penduduk ya juga sangat saling mengenal. Bahkan dari Dusun Bulung itu saya mengenal hampir 90% dari warga Bulung ya. Dan saya kalau masuk ke tempat Tunjungan itu juga hampir 90% mereka akan mengenali saya. Sehingga saya mudah untuk berinteraksi, dan saya mudah untuk saling menyapa, dan saya mudah untuk pembuatan video-video ya. Jadi saya memang benar-benar mengenali dari setiap penduduk yang ada di perkampungan saya ini. Dan mereka juga mengenali saya. Dan sampai di Gunung Anyar itu teman-teman,
saya pun akan memperlihatkan bagaimana keindahan menggunakan drone ini ya. Saya akan menaikkan drone saya sehingga 500 meter ke atas, sehingga saya dapat memperlihatkan bagaimana area bebatuan ini. Jadi tuan-tuan, bebatuan yang berada di nun jauh sana itu adalah batu, benar-benar batu konkret ya, bukan buatan manusia, batu buatan Tuhan yang sudah wujud dari dulu lagi, sehingga banyak juga dimanfaatkan oleh penduduk-penduduk yang berdekatan dengan area di sana itu, mengambil bebatuan-bebatuan tersebut dijual untuk digunakan sebagai bahan-bahan untuk membuat rumah ya. Jadi rumah-rumah yang menggunakan batu itu biasanya menggunakan penyangga, menggunakan batu-batu besar, bukan konkret ya. Tetapi ada juga yang memanfaatkan batu-batu tersebut, mengambil, ada yang sejenis kumbung ya. Itu kumbung juga dibuat sebagai dinding rumah, yang nanti juga akan saya buatkan video bagaimana bukan hanya pertanian di perkampungan saya. Nah, ini Sendang Gunung Anyar ya. Ini adalah Sendang Gunung Anyar. Ini juga tempat wisata bagi sesiapa yang ingin datang ke berwisata di tempat Gunung Anyar ini. Tuan-tuan juga perlu tahu ya, di Gunung Anyar ini juga ada sekolah Inggris. Jadi murid-murid yang di sini biasanya akan belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, akan belajar. Ini tanah-tanah bebukitan ini melereng ya. Ini sebenarnya miring, kemiringan dia hampir 30 derajat ya. Ini kemiringan dia sangat curam ya.